dikatakan Allah punya tangan, ya tangan. Allah punya kepala, ya punya kepala. Allah punya kaki, ya Allah punya kaki. Nah, itu yang dia mau. Padahal ayat ini adalah ayat yang mentaksiskan metode tafwid. Apa yang dikatakan oleh para ulama gini, wa kullu nasin awhama tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha wa kullu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daman Almantiki ya teman-teman ya. Selamat datang di channel Daman Almantiki. Kita setting dulu dikit. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Bang Daman mempermalukan kiamat ya. Tahu ya, kalian si penghujat Islam itu siapa? Victoria Alda Setiawan atau kiamat. Nah, hari ini bagaimana kita akan mempermalukan. Jadi ibarat gini, hari ini dia bakal terpukul daripada dua celah. Ya, kita membantah dia nggak bisa jawab, kita setujui pun dia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Mau tahu gimana? Oke, kita buktikan ya. Oke, kita opening dulu seperti biasa. Buat memantapkan channel kita jangan lupa subscribe, like dan komen teman-teman ya. Oke, kita mulai. Orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Oke teman-teman, udah kelar, kita akan masuk ke reaction kita ya. Dimana hari ini Bang Daman bersama dengan Kiamat dan salah seorang ateis ya. Dia ateis, bukan ateis malas ibadah, tapi benar-benar kafah di dalam keateisannya ya teman-teman ya. Nah, jadi kita bakal lihat di sini lagi enak-enak ya kan. Aku menyadarkan, udah nonton ya video sebelumnya. Itu dimana saya menyadarkan seseorang perempuan yang perempuan tersebut ingin murtad ya. Akhirnya saya merebut kembali imannya yang dia nggak jadi murtad. Nah, kenapa dia nggak jadi murtad? Karena dia lebih memilih Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya Bang Daman berdebat dengan versi mantik yang membuat dia itu iya juga ya. Nah, iya akhirnya apa? Akhirnya dia tidak jadi untuk murtad ya teman-teman ya. Oke, ini kok panas banget ya teman-teman. Kita hidupin kipas angin dulu ya, panas. Oke, udah. Jadi sekarang kita masuk ke debat di mana di sini kita menyaksikan, ini kan karena hasil recordnya seperti ini jadi tidak nampak si Kiamatnya. Dia naik dengan akun apa namanya ya, Jos Manurung kalau nggak salah ya, Jos Manurung. Dia tidak pakai lagi akun utamanya, dia pakai dengan akun Jos Manurung. Tapi kita boleh nilai sendiri ya, bagaimana kemudian orang yang paham ilmu, mau ilmu agama ataupun ilmu umum kayak ini yang akan kita reaction nih abang ini. Ada yang kenal nih sama abang ini? Tunggu, cara tunjuknya gimana? Nih sama abang ini tuh. Tuh sama abang ini ada yang kenal gak tuh? Abang tuh jangankan ilmu agama, ilmu umum juga banyak dipelajari. Hingga Kiamat di sini bakal dipukul daripada dua sisi ilmu. Dipukul dari sisi ilmu agama Islam, jangan sok tahu tentang Islam tuh nggak ngerti. Ditanyakin ilmu umum juga, itu juga nggak paham. Inikah yang dibanggakan oleh polemikus kekristenan? Enggak mungkin dong. Oke, kita lihat bagaimana Bang Daman mewakili Muslim dan Kiamat mewakili kekristenan untuk kemudian memframing Al-Quran dan ditampol penuh oleh Bang Daman yang membuat dia akhirnya cabut dan kabur. Yeay. Oke. Mari kita saksikan videonya teman-teman ya. Let's go. Waalaikumsalam. Gimana Bang Daman? Boleh kami bernarasi? Apa masalah? Boleh. Lanjut ngomong. Saya lagi pikirin ibu. Ini hanya untuk teman-teman ya. Kebetulan saya ilmu baru ini, keimanan saya menilai Pak Daman ini kan lebih cenderung kepada mantik. Dan saya hari ini alhamdulillah Allah menakdirkan hadir kepada kami seorang yang kami percayakan keilmuannya yang disebut dengan Pak Nuruddin. Ya, teman-teman, Pak Hokin mungkin kalau nggak keberatan simak pemaparan beliau berkenaan dengan Islam. Oke teman-teman, ada nggak yang kenal sama Prof Nuruddin? Aku manggilnya Prof ya. Prof Nuruddin itu ilmu mantiknya lebih luar biasa, lebih gila dari Bang Daman. Ya, itu beliau yang pernah debat sama Guru Gembul, tau ya? Sama Guru Gembul, dimana beliau itu kan dituntutkan gini. Dituntutkan Prof Nuruddin itu membahas adanya Tuhan dari segi keilmiahan dan daripada literasi di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, dibahas semua, dari Syiah, dibahas dari ini, dibahas dari sisi ilmiah, dibahas ilmu universal umum, semuanya dibahas. Akhirnya si Guru Gembul tuh enggak tahu apa-apa dan akhirnya cuma ngesat doang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan videonya. Kita reaction dulu.
yang dinarasi oleh beliau. Oke, mungkin ini Ya Pak ya, sering Pak sama Ustaz Nuruddin secara real sudah sering. Ini dia kadang misalnya nih kan, coba jelaskan kekristenan ke orang yang ateis sehingga dia mau menyembah Yesus. Nah, coba. Nah, kalau ini tantangan besar. Bisa nggak sih seseorang kekristenan menjelaskan Tuhan dalam versi oten? Ya, karena kan orang ateis ini maunya logik dan logik. Paham nggak? Maunya logik dan logik. Sedangkan ada banyak itu oknum-oknum Kristen yang akhirnya diberikan akal yang sempurna, mereka itu lebih memilih saya ateis. Seperti apa? Bruno Lambers dan banyak yang mengatakan dan mengarang dan menciptakan satu buku judulnya Jesus is Mythology. Yesus itu adalah kisah legenda bahwa dia ada dan tiada. Wah, pembambaran itu sangat logik. Nah, sekarang gini, si kiamat gimana kalau kita adu dengan Hawkins yang ateis? Karena si Hawkins yang ateis ini bukan sekedar apa ya, bukan sekedar ateis malas ibadah ini. Emang aku aja debat sama dia, ya panjang lah kalau aku debat sama dia panjang. Ya kalau kalian dengar mungkin di awang-awang bisa jadi kalian ateis. Nah, itu bayangin ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini Bang Daman coba adu domba ya. Kita adu domba dia. Bagaimana si kiamat apa namanya itu mau kita adu domba itu sama Pro Hawkins tuh. Bisa nggak dia yang jelasin kekristenan secara setidak logik itu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Nah, jelaskannya ke Pro Hawkins. Bisa nggak sih? Ya gitu ya. Tapi akhirnya dia nggak mau. Yang namanya juga kiamat. Dia maunya memfitnah Islam. Oke, kita lanjut. Temen-temen lanjut. Karena gini, kalau orang ateis yang ateisnya kafah, ya, kan mereka tuh paham singularitas, ya, mereka paham ke arah singularitas. Nah, bagaimana kekristenan ini akan bantah fakta singularitas yang dipaparkan oleh ateis yang kafah ya, bukan ateis Malaysia babah nih. Kita akan bilang gimana nih? Kenapa di antara agama 5 misalnya harus Yesus yang menjadi Tuhannya? Nah, gimana? Coba Bang Meme, coba dipaparkan Bang Meme. Prof Meme, silakan Prof Meme. Maksudnya dari 5 agama kenapa? Tuh, di sini kita bangun tema ya. Kenapa ada 5 agama? Kenapa harus Yesus dituhankan? Ya kan agama banyak. Ketika mereka memilih Yesus, otomatis mereka punya alasan dong kenapa harus Yesus dituhankan. Kenapa nggak Buddha? Kenapa nggak Hindu ya kan? Kenapa harus memilih Yesus? Pasti punya dong alasan. Nah, alasan tersebut bisa nggak dikritisi oleh seseorang yang tidak bertuhan? Itu Prof Hawkins. Oke, mari kita saksikan. Harus Yesus yang dituhankan dan bukan Allah ataupun Tuhan-Tuhan agama yang lain. Oh, bukan Tuhan agama yang lain. Hindu masuk, Buddha masuk, kenapa? Anda mengatakan seorang ateis nih kan, tapi ateis yang demi Allah, saya ateis, dia bilang gitu. Kalau begitu kita jadikan aja Pak Angon sebagai ateisnya supaya beliau itu bertanya-tanya kan. Prof Hawkins, ini ada Pak Hawkins nih. Mau nggak mereka menjelaskan Kristen kepada Pak Hawkins, mau nggak? Biar seru aja mungkin ya. Sebenarnya saya nggak ada minat, tapi biar terjadi dialektika aja mungkin ya. Dialektika aja, biar kita berdialek. Iya. Oke. Ketika ini Prof Hawkins yang mengatakan apa? Tuhan itu non eksis. Bentar ya. Ya, Tuhan itu non eksis. Nah, tapi pemahaman singularitas, Isa kami Syai'un, ada di dalam pemahaman singularitas. Yang jadi masalahnya ini sekarang, ketika ada penganut satu agama yang tidak berpaham Isa kami Syai'un, akan mewujudkan bahwa ini adalah Tuhan yang benar di balik orang yang tidak percaya Tuhan. Itu saya melihat mekanisme itu gimana? Enggak. Lawan bicara itu apa ini? Pak Daman atau Pak Ustadz? Kalau kita ngomong singularitas, mereka di sini nggak ini, nggak komentar. Boleh saya tanggapi itu? Boleh. Itu dengan apa? Kita kasih si kiamat tuh, coba. Iya. Jadi bisa kondusif ya? Bisa ya. Oke. Kalau nggak nanti aku videoin. Katanya gini, jangan naikin penghujat dan semuanya. Oke, teman-teman ini saksinya ya, dia sedang tidak menghujat ya. Tapi kalau udah menghujat, bukan karena takut dan semuanya itu jadi nggak enak. Bisa kan kita kondusif? Kita manusia nah. Beda udah mau binatang kan? Oke, lanjut. Iya, jadi sih saya tahu ya di Islam itu punya banyak sekte ya.
Kalau Daman ini dia lebih kepada Asy'ari. Tapi yang harus diketahui Muhammad ini kan menyebarkan Islam di Arab Saudi ya. Oke, kita jeda sedikit. Dimana di sini dia sok tahu tentang apa? Tentang sekte, bukan sekte ya kalau dalam Islam. Artinya apa? Pemahaman Mu'tazil, Muqaddir, Qadariyah, Jabariyah. Dia sok tahu. Nah, dia kira itu Imam Asy'ari siapa gitu. Nah, dia, ketika kesoktahuannya, mari kita lihat di sini bagaimana saya membantai semua ketidaktahuan dia tentang hal tersebut ya. Oke, mari kita simak baik-baik. Benar. Di Arab Saudi ini ternyata itu bukan dengan pemahaman Asy'ari, tetapi mereka orang-orang Wahabi. Oke, tunjukkan data Wahabi lahir kapan dan pemahaman yang dibawa oleh Muhammad itu Ya, kapan? yang penting yang mau saya sampaikan begini. Tuh, teman-teman. Karena gini, ajaran Islam yang kafah, yang paling benar itu pasti datang dari Nabi. Siapa yang menyaksikan Nabi? Para sahabat. Siapa yang menyaksikan para sahabat, murid-murid daripada sahabat sampai masa tabi'in dan semua bersanad sampai ke kita. Nah, dia di sini memframing bahwa di Arab mayoritasnya adalah Wahabi. Sekarang ini, teman-teman, bukan karena fakta majority di tempat yang paling sakral sehingga membuat itulah agama yang benar, tidak. Ya, misalnya gini, majority, mohon maaf kita bilang ya, majority di misalnya Masjidil Aqsa, misalnya Palestina, ternyata di sekeliling Masjidil Aqsa itu semua nyembah Yesus misalnya. Apakah itu sebuah kebenaran? Apakah itu sebuah ajaran yang benar? Tidak. Jadi bukan tentang fakta majority, tentang ini sanad keilmuan orang yang berpendapat, siapapun dia, mau yang taklid kepada Imam Asy'ari kah, ataupun dia paham Jabariyah kah, Qadariyah kah, ataupun Mujasimah kah, atau dia masuk ke Mu'tazilah kah, dia itu sanadnya sampai nggak kepada Rasulullah? Rasulullah ngajarkan itu nggak? Itu yang dikritisi oleh para ulama. Sedangkan saat kita meninjau Wahabi ini ataupun yang Syekh Abdul Wahab ini, pertama pendiri Wahabi ini, itu justru setelah ajaran para tabi'in yang sanad ilmunya sampai ke Nabi, sehingga lahirlah Wahabi ini. Nah, berarti menunjukkan apa? Datangnya ke terakhir nih. Akhirnya apa? Merubah ajaran. Ketika merubah ajaran, disinilah yang harus dikritisi. Tapi ini sok-sokan tahu dan mengatakan bahwa Wahabi itu seakan-akan adalah ajaran mula-mula. Nah, kita lihat ya. Tapi di sini dia nggak fokus ke situ. Ya kan, ini saya kan minta data ya ke dia. Dia udah tunjukkan data kapan lahir Wahabi, siapa pendirinya, kapan itu mulai muncul. Kalau itu muncul pada zaman Rasulullah, tunjukkan datanya. Kalau dia datang daripada zaman Rasulullah, Wahabi ini datang daripada zaman Rasulullah, maka ini waktu dibenarkan. Buktinya di sini dia tidak bisa tunjukkan datanya, teman-teman ya. Oke, kita lihat. Bukan soal yang penting, maka setiap omongan itu wajib adanya pembuktian dulu. Apa pembuktian? Oh, Wahabi paling awal. Ini Wahabi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Gitu. Ini datanya dari masa Nabi Muhammad, Nabi mengajarkan kewahabian. Ini datanya. Karena saya tahu tentang Wahabi, siapa pendirinya, saya tahu gitu. Iya. Saya kafah itu dengan kewahabian. Salah satu kewahabian katanya, teman-teman. Katanya dia kafah soal kewahabian. Waduh, dia kafah soal kewahabian, tapi bawa-bawa kewahabian, nggak tahu tanggal lahirnya, kapan lahir organisasinya, kapan mulai datang, kapan mulai tersebar, siapa pendirinya. Emang niat fitnah doang nih orang. Makanya karena gini, sebenarnya di ranah debat itu kita nyari kebenaran apa pembenaran sih? Kalau nyari menang-menangan, udah menang. Bang Daman nggak mau menang-menangan, tapi cuma sampaikan ini rasionalnya, ini sistem pikirnya, ini kebenaran. Lu mau ambil mau nggak terserah, tapi ini kebenaran gitu. Ini ceritanya. Ini yang lucunya daripada apologetika Kristen ya. Mereka datang, gua mau pembenaran. Coba deng sesekali itu nyari kebenaran, bisa gak sih? Nah, misal kayak seorang Daman jika meneliti Bible hanya untuk mencari kesalahan, itu pembenaran namanya. Tapi coba meneliti Bible cari kebenaran. Justru yang kita dapati Yesus bukan Tuhan. Itu entah dari mana mereka menyembah Yesus ya. Kita lanjut lagi. Oh, ini ya di dalam Quran ya, surah Al-Imran ayat 7. Di situ jelas-jelas Muhammad ya melarang untuk mentakwil ayat-ayat Al-Quran. Sebentar kiamat, ini sebentar. Ini Hawking yang sebelumnya kita ajak jadi pembicara awal, jadi nggak jadi dong, host. Nggak jadi, nggak tahu dia. Karena kadang
Ali Imran berapa lagi? Kita ingin belajar bagaimana teman teman itu memberikan penjelasan kepada orang ateis sehingga kami belajar gitu. Jadi tadi saya membantah dulu narasi dari Daman itu, katanya Allah tidak serupa dengan apapun. Ya. Ayat berapa? Ali Imran ayat berapa? Ali Imran ayat 7. Oke. Hanya orang jahil saja yang Oke, kita cek ya. Kita cek Ali Imran ayat 7 ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek Ali Imran ayat 7. Bentar, cancel. Kita coba cek Ali Imran ayat 7 ya teman-teman ya. Sabar, kita buka datanya dulu. Window capture. Oke. Kita ke ini Chrome ini ada nih. Oke, kita coba buka Ali Imran ayat 7 ya teman-teman ya. Sabar. Ali Imran ayat 7. Kita lihat ya. Ini saya jelaskan dulu ke antum-antum semua Ali Imran ayat 7. Nah, apa yang dikatakan oleh di dalam Ali Imran ayat 7 dan bagaimana penafsirannya ya. Nah, ini dia. Oke, kita kecilkan dulu layarnya, sabar. Kita gedein dulu. Oke. Ya. Oke, ini Ali Imran ayat 7 ya. Oke, coba kita jelaskan. Baru nanti kita dengar ya. Kiamat ini bisa nggak ngejelasin sama seperti saya jelaskan. Oke, kita baca Ali Imran ayat 7. Di Ali Imran ayat 7 dikatakan gini. Di Ali Imran ayat 7 dikatakan seperti ini teman-teman ya. Kita lihat. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhakkamat hunna ummul kitab. Aduh, malah scroll ke bawah lagi. Nah, apa ini lagi? Nah, ini dia. Minhu ayatum muhakkamat hunna ummul kitab wa akharu mutasyabihat. Dan yang lain itu ayat-ayat mutasyabihat. Nah, dikatakan bahwa diturunkan kitab sebagian daripada ayatnya itu adalah ayat-ayat muhakkamat. Apa ayat-ayat muhakkamat? Yang berisi ketentuan-ketentuan hukum untuk menjadi landasan teori ataupun menjadi tuntutan ataupun urunutan bagaimana mekanisme kehidupan ya. Muhakkamat misalnya hukum-hukum bab tentang apa misalnya, tentang wudhu kah, tentang bersuci kah, tentang sholat kah, tentang ini dan semuanya, tentang zakat, tentang jual beli dan semuanya itu isinya. Dan wa akharu ya, wal ukhra ataupun dan yang lainnya itu mutasyabihat, ayat-ayat yang seakan-akan menyerupakan Allah dengan apapun. Nah, seperti itu. Fa ammal ladzina fi qulubihim raghyun fayattabi'una mutasyabaha minhu ittiba'u fitnatu wa ibtigha'ul ta'wilih. Nah, apa yang dikatakan? Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari takwilnya. Ini yang dia mau fitnah, teman-teman. Di sini dia mau fitnahkan seakan-akan ayat mutasyabihat itu tidak boleh ditakwil, ya. Tidak boleh, arti takwil gini, mencari jalan keluar daripada pemaknaan, ya. Tidak boleh ditakwil lagi, harus sesuai ayat. Kalau dikatakan Allah punya tangan, ya tangan. Allah punya kepala, ya punya kepala. Allah punya kaki, ya Allah punya kaki. Nah, itu yang dia mau. Padahal ayat ini adalah ayat yang mentaksiskan metode tafwid. Apa yang dikatakan oleh para ulama gini? Wa kullu nasin awhama tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Wa kullu nasin, apabila ada nas Al-Qur'an ataupun nas hadis, ya, awhama yang membawa pikiranmu tasbihah, penyerupaan Allah terhadap apapun, awilhu, takwil olehmu, awfawid ataupun tafwid olehmu. Apa takwil? Mencari jalur balaghah, mencari jalur sastranya. Tafwid, maka diamlah. Arti tafwid itu gimana? Kalau seandainya kamu tidak tahu takwilnya, tidak tahu cara mentakwilnya, maka diamlah. Mana contoh? Alif lam mim. Para ulama menjabarkan dengan wallahu alam. Karena apa? Ini tidak bisa dicari takwilnya. Tidak tahu kita memalingkan maknanya ke arah mana. Maka para ulama
setuju kalau ini ditafwidkan. Arti tafwid apa? Metode diam tanpa adanya prosesi pentakwilan ataupun pemalingan makna, karena tidak didapati balaghahnya. Dari secara balaghah saja ilmunya sudah balaghah tidak mencakup ilmu tersebut, sehingga sastra ketika tidak mencakup ilmu tersebut, para ulama diam, cukuplah Allah yang kemudian akan menjabarkan suatu saat tentang alif lam mim, alif lam ra, dan seperti itu. Itu tafwid. Nah, sedangkan di dalam ayat sini, adapun orang-orang yang hatinya condong dalam kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Artinya pada mula-mulanya dulu, orang ketika ingin merusak kemurnian Al-Quran, dulu Quraisy, orang-orang yang tidak setuju dengan Al-Quran, itu apa? Mereka kayak sistem sekarang, artinya apa? Mengambil ayat-ayat dan memfitnah Al-Quran, seakan-akan Allah seperti itu. Ini adalah kecaman buat mereka. Kalau kamu tidak punya ilmu untuk menafsirkan Al-Quran, kalau kamu tidak punya ilmu dalam sastra Arabi, karena Al-Quran turunnya di Arab, maka cukup kamu diam, jangan takwil, karena nanti kamu akan sesat. Karena yang paling berhak menjelaskan Al-Quran ini ilmu yang sanadnya sampai kepada Rasulullah menjabarkan hal ini semua, gitu. Nah, karena gini, kalau kita ingin bangun contoh ya teman-teman ya, kita bangun contoh gini. Takwil itu tahu nggak gimana contohnya? Kayak contoh saya jabarkan kepada antum itu kayak aku tadi melihat matahari, itu tidak boleh takwil. Karena emang benar-benar matahari. Tapi kalau saya bilang gini, aku tadi melihat matahari, lipstiknya merah banget, senyumannya terlalu indah, berarti itu takwil. Apa takwil? Ternyata itu bukan matahari yang sebenarnya, tapi ada seseorang yang cantik, yang indah, yang cakep, yang dijuluki sebagai yang dikategorikan ataupun yang diseolah-olahkan layaknya matahari. Sama juga seperti ayat Al-Quran. Ketika Al-Quran menjabarkan Allah itu tidak serupa dengan apapun, tapi satu ayat menjabarkan tangan Allah di atas tangan mereka itu. Dalam fakta kejadian, kita tidak pernah mendapati bahwa Allah itu main hom pimpa sama makhluknya. Ada tangan Allah, ada tangan makhluk, hom pimpa, layung, gampreng. Ada nggak? Nggak ada kan? Tapi yang kita dapati apa? Tangan Allah di atas tangan mereka itu. Apakah itu tangan yang sebenarnya? Bukan. Karena apa? Laisa kamisli, chipset awal, tidak serupa Allah dengan apapun. Berarti tangan ini metode apa masuknya? Takwilnya masuk ke dalam metode balaghah. Dalam balaghah itu ada nama isti'ar. Arti isti'ar apa? Meminjam lafal. Meminjam lafal tangan untuk menunjukkan kekuasaan. Sama seperti kita meminjam lafal kambing untuk menunjukkan orang yang belum mandi. Misalnya kita ngomong, aku tadi sholat di samping kambing. Kita boleh meminjam kata kambing untuk menunjukkan orang yang belum mandi, menjuluki dia dengan kata kambing. Sama seperti kata-kata yadun dipinjam untuk menunjukkan kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka itu. Bukan Allah punya tangan. Jadi ayat yang masih probability untuk bisa ditakwil, maka boleh takwilkan dalam mekanisme Arabi. Boleh dalam isti'arah, boleh dalam tasbihat, boleh dalam kinayah, boleh dalam majazul mursal dengan segala alakahnya, boleh. Nah, untuk menunjukkannya. Tapi kalau ayat ini justru kecaman. Kalau kamu tidak punya ilmu, tiba-tiba mentakwilkan Al-Quran, cukup diem, nggak usah. Itu akan membawa kamu ke arah kesesatan. Ini announce kepada orang yang tidak punya ilmu Al-Quran, agar tapi mencari makna-makna Al-Quran di luar yang disepakati oleh para ulama hingga sanadnya sampai ke Rasulullah, tapi menerka tentang Al-Quran. Gitu. Oke. Kita lanjutin ya videonya ya. Oke, mudah-mudahan sudah dipahami ya teman-teman ya. Anda pahamnya daripada diksi yang mana? Ya, di ayat itu. Coba dibaca di ayatnya. Yang mana? Yang mana? Dialah menurunkan Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat yang muhkaman. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat mutasyabihat daripada untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Oke. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang dalam ilmunya berkata, kamu beriman kepada ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kamu. Oke, kita kritisi dikit. Mana mic saya? Kok udah hilang? Ini dia. Kita kritisi dikit. Padahal tidak ada orang yang mengetahui takwilnya. Kok mati? Tunggu teman-teman. Mic-nya mati. Oke, cek tes. Nah, padahal tidak ada orang yang mengetahui takwilnya selain Allah. Artinya adalah beberapa ayat di dalam Al-Quran yang tidak ada mekanisme untuk ditakwilkan. Contoh gini, alif lam mim, alif lam ra. Ada nggak yang tahu artinya selain Allah? Nggak ada.
Jadi para ulama, semua ulama menjabarkan dengan wallahu a'lam. Apa itu alif lam ra? Wallahu a'lam. Apa itu alif lam mim? Wallahu a'lam. Karena apa? Jangan mengikuti arah kesesatan akalmu, karena apa yang telah dirahasiakan Allah cukup Allah yang tahu. Ayat itu menjurus kepada situ. Artinya segala sesuatu yang memang tidak ada ranah takwil Allah rahasiakan, maka cukuplah menjadi rahasia Allah. Gitu. Tapi kalau segala sesuatu yang masih punya ranah takwilat dengan sistem mekanisme balaghah ilmu Arab, masih mungkin untuk ditakwilkan untuk menunjukkan keagungan Allah, untuk membersihkan Allah daripada penyerupaan Allah dengan makhluk. Itu. Oke, lanjut. Justru ini dalil menangkal Wahabi ini. Tapi oke, jabarkan silakan. Nah, ini. Tuh Bang Daman bilang apa? Justru ini dalil menangkal Wahabi. Benar, karena Wahabi itu langsung mengartikan Allah bertempat, mengartikan apa? Allah bertangan, mengartikan apa? Allah berwajah, mengartikan apa? Allah berbetis, mengartikan apa? Allah berkaki, gitu. Langsung mengartikan seperti itu. Para ulama yang sanadnya sampai ke Rasulullah justru menggunakan balaghah, karena gini teman-teman, Nabi itu ketika dengan sahabatnya sama seperti kita dengan teman. Jadi ketika bercerita misalnya ngomong ya, ada satu hadis ya yang masalah Nabi dirangkul oleh Allah. Jadi ibaratnya gini, wahai para sahabatku, aku tadi malam bermimpi aku bertemu dengan Allah dan Allah merangkulku di dalam kesedihanku. Merangkul itu gimana? Ada prosesi tangan yang seperti ini kan. Tapi para sahabat itu karena temannya udah tahu penjabaran Nabi bahwa Allah tidak serupa dengan apapun, menganggap omongan Nabi itu ke arah balaghah, seakan-akan Nabi dirangkul oleh Tuhan. Makna apa yang tersirat itu? Makna apa yang harus kita keluarkan daripada kata-kata itu? Bahwa sedekat itu hubungan Allah dengan Nabi, bukan Allah ngerangkul dengan modelan seperti ini beneran. Tapi takwilatnya yaitu seakan-akan, ataupun disebut dalam ilmu balaghah namanya kinayah. Arti kinayah itu apa? Sindiran, keseakan-akanan. Tuh, lanjut. Oke, jadi seperti ini ya. Ketika dikatakan Muhammad ini kan udah jelas. Misalkan arsy Allah terletak di atas air, tahu ya? Surah Hud ayat 7. Nah, lalu orang-orang Jahil Asy'ari itu mentakwilnya, jadi dirubah. Tuh orang-orang Jahil Asy'ari, Imam Asy'ari, ingat ya, Imam Tauhid kita ada 4, Imam Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, Imam Sanusi. Itu orang Jahil Asy'ari kata dia. Ya, orang Jahil Asy'ari yang sanad keilmuan Imam Al-Asy'ari sampai kepada gurunya, sampai kepada gurunya, sampai kepada gurunya, sampai kepada Rasulullah. Siapa sih ulama tauhid ini kalau kita bahas? Ulama tauhid ini adalah ulama yang mengumpulkan literasi Al-Qur'an, mengumpulkan literasi hadis di arah taksisat, artinya apa? Umum khususnya, hingga kemudian mendapati dalil-dalil seputar ketauhidan. Begitu juga ulama fikih, ulama syariat mengambilkan hukum-hukum dan yang ada di Al-Qur'an, yang ada di hadis seputar syariat. Ulama tasawuf sama seperti itu, mengambil hukum-hukum ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an, ayat-ayat yang ada di hadis, mengumpulkannya dan menjadikan sebuah landasan teori untuk sebuah studi, misalnya tasawuf. Ulama tauhid pun sama. Imam Al-Asy'ari sanad keilmuannya sampai kepada gurunya, sampai kepada gurunya, sampai kepada gurunya, sampai kepada Rasulullah. Apa tujuannya? Mengumpulkan seputar ketauhidan untuk menjadi program studi tauhid. Gitu. Dan dia hari ini berani bilang jahil Imam Asy'ari, Masya Allah. Lanjut ya. Oh, bukan air, tetapi kemudian macam uap atau awan dan seterusnya. Nah, misalkan di dalam surah 68 nih ayat 42. Jangan salah lagi, itu 7 dulu. Kita premis satu persatu, nanti kita masuk ke ayat lainnya. Oke. Nah, saya selesaikan premis itu dulu. Baik, ya, arsi dulu ya. Oke. Atau itu singgasana. Nah, sedangkan ketika dicek di dalam hadis Muslim 5032 dikatakan arsi iblis pun letaknya juga di atas air, dan iblis kemudian mengutus setan. Nah, ketika dicek di dalam Quran surah 19 ayat 83 ternyata Allah mengutus setan. Jadi ya itu ada kemiripan. Silakan. Dalam Anda meneliti ayat ini, mekanisme dilalah yang Anda pakai itu dilalah apa?
Dilalahnya itu sama-sama di atas Dilalah itu gini, dilalah itulah di alam mawafaqah wa di'unaha bilatil mutawakah wa juz'ihi tadamunan wa mawazin fahwal tizamu in bi'aqlin tuzim. Oke, kita hentikan dulu. Nah, metode daripada Al-Quran gini. Makna itu teman-teman, ada yang namanya terjemah, tarjim, ada yang namanya indikasi. Itu saat kita meneliti makna. Apa contoh? Anda membaca ini nih, tulisan yang di channel saya, Al-Mantiki Reaction. Terjemahnya apa? Ya, reaksi daripada Al-Mantiki. Nah, tapi tersirat dulu indikasi apa? Oh, ada satu channel namanya Al-Mantiki Reaction. Nah, itu isinya adalah Bang Daman daripada Apologet Islam Indonesia, mereaksi setiap video-video fitnah. Nah, dan menjabarkan sedikit keilmuan yang dia tahu gitu. Itu namanya indikasi. Begitu juga Al-Quran. Di balik makna yang tersirat, kadang dia berhubungan dengan ayat yang lainnya. Bukan tarjimnya, bukan translate-nya yang kita butuh di situ. Indikasi apa yang didapati sehingga kamu bisa menyimpulkan hal seperti itu. Di sini Bang Daman mengkritisi kiamat ketika kamu dapatin hadis ini dan ayat ini, metode dilalah ataupun metode indikasi yang kamu dapat sehingga kamu bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Metode apa? Karena dilalatul lafzi ala mawafaqah yad'unaha dilalatul mutabaqah wa juz'ihi tadammunan wa malazim fa wal tizamu in bi aqlinil tuzim. Contoh, nih saya bilang masuk satu-satu dilalah. Pertama adalah mutabik, ada kesesuaian makna. Saya bilang ini gelas. Berarti menunjukkan apa? Ada kesesuaian makna di antara oh ini bentuk seperti ini sering seluruh indikasi dunia itu orang dunia mengatakan ini gelas karena bisa menampung air. Nah, ada tadamun. Apa tadamun? Tadamun itu indikasi yang menunjukkan kesebahagianan. Bagaimana indikasi menunjukkan kesebahagianan? Ketika saya ngomong gini, aku tadi servis motor. Kata-kata servis kepada motor artinya apa? Motor kita rusakin, kita rakit ulang. Itu kalau secara makna hakikat. Tapi kalau secara makna tadamun, artinya kesebahagianan, servis motor biasa jadi yang cuma diganti itu olinya, bisa jadi diganti bautnya doang ataupun diganti apa, itu udah servis motor. Padahal kalimatnya umum, servis motornya diservis, artinya apa? Dibongkar semuanya, jari-jarinya dicabut, dibentuk. Nah, itu tadamun. Ataupun iltizam, melazimi. Mana contoh? Kita ngomong, kita makan cabai. Nah, ada yang kita bilang ini cabai, enggak, tapi kita bilang pedas ya. Nah, itu indikasinya ke arah iltizam, melazimi daripada merasakan capek kepada Nah, itu metode yang dikritisi oleh Bang Daman. Nah, kita lanjut. Dia salah pilih hirum ini. Lanjut. Secara tadamun, secara mutabik, atau secara yang terakhir, dilalah itu indikasi. Ada yang namanya mutabik, kesesuaian. Ada yang kedua namanya tadamun, kesebahagianan. Ada yang namanya iltizam, saling melazimi. Di antara tiga dilalah ini, dalam Anda menjabarkan ayat ini, Anda pakai metode apa? Kesesuaian dengan apa? Ya dengan itu sama-sama arsinya di atas air. Sama-sama arsinya di atas air. Metode wadi'i itu gimana? Loh, kok kamu malah tanya? Ini loh, letterlek arsinya. Itulah perbedaan apologetika Kristen dan apologetika Islam. Apa perbedaannya? Apologetika Islam ketika meneliti bahasa Ibrani, dia benar-benar meneliti tuh mekanisme kata, sistemasi kata. Dia saat meneliti Al-Quran, dia mau fitnah doang. Ilmu Al-Quran dia kamu tahu. Makanya saya tanya, metode wad'i apa? Artinya metode wad'i apa? Contoh gini, wad'i itu kesuka-suka hatian, tau nggak? Gini wad'i. Ini artinya apa? Kesepakatan orang namanya gelas, ya. Oke. Ada orang, 6 orang nih. Ya, bocah SMP nih lagi ngerokok. Kalau seandainya ada guru nanti kode ya, apa kode? Gelas. Maka makna gelas yang tadinya adalah ini menjadi makna guru datang. Itu wadi'i. Artinya apa? Boleh memberikan makna yang berbeda dengan tujuan satu organisasi, itu nggak apa-apa. Misalnya kayak gini. Yang kayak tadi saya bilang, ini gelas itu dipakai untuk minum, tapi satu waktu kita lagi ngerokok. Kalau ada guru kode ya, oke, kode apa? Gelas. Maka arti mana gelas tadi apakah masih minuman? Bukan, tapi guru datang. Itu wadi'i. Jadi ada makna yang sifatnya ada objektif, ada makna yang sifatnya subjektif. Itu yang saya lagi kejar pada dia. Nah, ketika dia menyamakan aras kepada aras iblis dan aras Allah Ta'ala, seakan-akan Allah Allah Ta'ala sama dengan iblis karena duduk di aras yang sama. Saya tanya kepada metode wad'i, yang diwad'ikan aras kepada iblis apa? Yang diwad'ikan aras kepada Allah itu apa? Itu yang saya mau kritisi ke dia. Ilmu setinggi ini apa nggak meledak ya gimana? Inilah teman-teman ya, berilmu lawan otak nol ya, kayak gini nih modelannya. Arsinya iblis ya.
Itu interpretasi. Orang kamu kan berikan sendiri, mikir sendiri aja. Masalah ini suruh saya sudah mengatakan mikir. Wak, gunting kuku mana, Wak? Gunting kuku. Di mana, Wak? Ada. Apa ini? Oh ya. Oke. Komunikasi verbal dan non verbal. Saya tanya itu verbal secara tertulis, non verbal yang Anda pahami apa? Kadang jangan tanya gini kita tengahi ya. Pertama kiamat itu tidak membawa metodologi yang diceritakan sama agama. Nah alasannya sebenarnya sederhana, hanya kesamaan yang dianggap bahwa Tuhan itu tidak menyerupai di satu apapun. Sementara kedudukan Tuhan dengan iblis ada kesamaan, itu yang mau digugat sama dia. Ini kenapa harus Sebagai ateisnya supaya beliau kuliah ataupun LSM tahu komunikasi verbal dan non verbal nggak? sebagai ateisnya supaya beliau itu bertanya-tanya kan? Ya teman-teman, Anda pahamnya daripada diksi yang mana? Ya, di ayat itu. Coba dibaca deh ayatnya. Yang mana? Yang mana? Dialah menurunkan Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat yang kuliah ataupun LSM tahu komunikasi verbal dan non verbal nggak? Iya. Saya tanya itu verbal secara tertulis, sehingga non verbal. Ya teman-teman, Anda pahamnya daripada diksi yang mana? Sabar ya. Kalau begitu kita jadikan aja Pak Ya teman-teman, Anda pahamnya daripada diksi yang mana? Ya, di ayat itu. Coba dibaca deh ayatnya. Dia. Yang mana? Dialah menurunkan Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang yang di dalam hatinya condong kepada kesehatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat mutasyabihat daripada kuliah ataupun LSM tahu komunikasi verbal dan non verbal nggak? Iya. Saya tanya itu verbal secara tertulis, sehingga non verbal yang Anda pahami apa gitu? Padahal jangan dari gini saya tengahi ya. Pertama kiamat Itu setelah metode indikasi saya tanya kepada dia itu komunikasi verbal dan non verbal. Dimana kalau dia berilmu pasti tahu lah verbal dan non verbal. Verbal apa? Kamu ngelihat adanya lampu merah. Non verbal apa? Kamu dapati harus berhenti. Itu non verbal. Maknanya tersirat setelah kamu melihat sesuatu. Dah, lanjut. saat itu tidak membawa metodologi yang diceritakan sama Pak agama. Nah alasannya sebenarnya sederhana, ada kesamaan yang dianggap bahwa Tuhan itu tidak menyerupai di satu apapun. Sementara kedudukan Tuhan dengan iblis ada kesamaan, itu yang mau digugat sama dia. Bisa tahu di situ, tapi masalahnya tadi kan diksi yang dikeluarkan klaim. Kecuali bertanya, kenapa arsi Allah, Allah dan arsi iblis sama dari situ? Kalau maka saya tanya metodologi apa? Sama-sama di atas air Allah sama iblis kan begitu. Tanya atau klaim? Allah dengan iblis. Tanya atau klaim? Kalau klaim saya akan tanya metodologi apa yang digunakan. Metodenya itu letterleg, metodenya itu letterleg. Metodenya letterleg. Ya saya tahu letterleg. Verbal yang hasil, indikasi yang hasil ke arah apa? Sehingga saya juga bisa berpikir sama seperti Anda. Nggak perlu lemes. Ini kan ya sudah saya tanya. Anda jawab aja. Berarti sifatnya tanya. Karena kok punya kesempatan. Berarti sifatnya tanya. Silakan. Anda bertanya atau menyimpulkan? Kalau menyimpulkan, tunjukkan metodologinya. Ya, saya bertanya. Saya memberikan hujah. Silakan. Oke. Sebelum Kang Daman, boleh saya memberikan ilustrasi dikit, Kang Hokin? Boleh. Dia apa monyet suka pisang? Oke teman-teman, kita masuk lagi di sini. Kritisnya itu gini teman-teman. Metode klaim itu boleh. Contoh gini, saya setelah menjabarkan TV dihidupkan pakai remote, kling gitu. Orang klaim enggak. TV itu dihidupin dengan nginjak rumput.
ada dua, kita bisa sanggah dan kedua kita bisa menyetujui. Cara menyetujui yaitu dengan mengatakan, kenapa kamu bisa berpikir rumput itu bisa menghidupkan TV? Tunjukkan metodologi cara berpikirnya. Si kiamat ini kan menghujat ya. Artinya apa? Dia datang menghujat. Kalau dia menghujat boleh. Kalau di rumah daman boleh. Silakan dia menghujat. Tapi satu, ketika kamu berpikir ke arah demikian, tunjukkan aku metodologinya biar aku bisa berpikir sama sepertimu. Jadi ibaratnya itu gini. Aku pertama, saat kamu seandainya bertanya Al-Quran kepadaku, aku akan menjelaskan. Tapi kalau seandainya kamu mengklaim Al-Quran, artinya apa? Menjabarkan sesunnah enak udelmu, boleh. Tapi satu syarat, jelaskan kepadaku metodologi sistemasi kamu berpikir, sehingga kemudian A ke B ke C ke D, sehingga timbullah kesimpulannya seperti itu. Hingga aku juga bisa berpikir sama sepertimu, sehingga itu tidak menjadi fitnah. Itu yang namanya kenapa saya kritisi di sini metodologinya. Boleh mengklaim, syaratnya apa namanya itu, tunjukkan metodologi berpikirnya yang di atas klaimmu itu benar gitu. Contoh gini, ini orang semua pada bilang charger, ada orang yang klaim enggak ini kopi, boleh kita meyakini ini kopi, tapi tanya kepada orang tersebut, kenapa kamu meyakini itu kopi, bagaimana sistem pikirnya bahwa itu adalah kopi, sehingga aku juga bisa berpikir sama sepertimu. Itu yang saya kritisi kepada kiamat. Kita lanjutkan. Jus Manurung suka pisang. Sebagai orang dewasa kita tidak boleh menyimpulkan bahwa yang suka pisang adalah monyet atau kiamat adalah monyet, itu nggak bisa. Walaupun diceritakan sama-sama suka pisang. Itu yang bisa sampaikan saudaraku. Hati-hati ketika Anda sabar. Ya. Sekian saudaraku. Dibiasakan untuk saya hormat biar kita paham. Ketika ada suatu narasi, maka belajar untuk belajar untuk kembali ke diri kita. Bolehkah kita menyimpulkan bahwa ketika dokter Jeki suka pisang, monyet suka pisang, maka dipastikan bahwa dokter pisang itu monyet? Nggak bisa. Itu salah satu bentuk ilustrasi yang saya contohkan. Silakan Kang Laman. Oke, saya tanggapi ya. Kalau bicara tentang singgasana, itu nggak bisa dilakukan oleh yang lain. Jadi di sini kebetulan hanya Allah dan iblis doang. Kalau makan pisang, Anda kan juga makan pisang. Jadi Tahu dari mana? Tahu dari mana? Gitu. Saya selain Allah Coba kita bahas Arabnya lagi. Nah di sini masalah aras. Dia mengklaim masalah aras itu cuma digunakan untuk iblis dan Allah doang. Aras. Dari mana dia tahu? Udah dibilang ini modal nekat namanya ya. Apologi Kristen itu modal nekat ya. Aras itu bahasa Arab yang digunakan oleh banyak orang, bahkan raja-raja juga menggunakan bahasa aras untuk apa? Raja-raja yang sedang duduk di singgasananya menggunakan dengan kata aras. Mana pembuktian? Kita lihat di video ini ya, Bang Daman menunjukkan data bahwa aras itu juga dipakai bahwa para raja-raja pun menggunakan kata aras, artinya tahta, artinya kerajaan, artinya tempat duduk, artinya singgasana. Dia bilang cuma untuk Allah dan iblis, sehingga apa? Mereka bisa disamakan. Nih lu perhatiin bahwa menunjukkan apa? Itu metode wadi'i. Artinya apa? Apa definisi aras ketika digunakan oleh Allah? Itu masuknya ke ranah kinayah ataupun sindiran. Apa definisi aras ketika kemudian dipakai oleh iblis? Itu metodenya wadi'i. Apa definisi aras ketika dipakaikan oleh manusia? Itu ada definisinya dalam bahasa Arab. Aduh, mau belajar Al-Quran tapi dari terjemah kayak gini ya modelnya ya teman-teman ya. Lanjut. Coba buka kau